saya Mia Resmiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cibadak. Kali ini saya akan melakukan dan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu guru cantik, Ibu Nurul Suciati MPD, guru mata pelajaran geografi ya. Bagaimana Ibu Nurul? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibunya? Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, Ibu Nurul, sebelum saya melakukan supervisi akademik, tentunya saya akan menyampaikan tujuannya ya. Tujuan dari supervisi itu apa? Yaitu ingin mengembangkan potensi atau kemampuan yang Ibu miliki ya. Nah, juga di sini akan melakukan dulu pasca observasi tentunya supaya Ibu lebih siap lagi ya Ibu ya. Oke. Kira-kira nih Bu Nurul, materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Materi yang akan disampaikan itu terkait dengan prinsip-prinsip dasar geografi. Oke. Prinsip-prinsip dasar geografi. Tujuan dalam pembelajaran tersebut? Iya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan prinsip-prinsip dasar geografi. Oh iya betul. Lalu dalam mencapai tujuan tersebut ya ada area yang akan Ibu kembangkan ya, kira-kira apa? Untuk area yang dikembangkan, pertama dari pengetahuannya ya, area pengembangan pengetahuannya, yaitu siswa dapat membedakan prinsip-prinsip dasar geografi. Sementara untuk area pengembangan keterampilannya, siswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari pengetahuan ya, dari tadi keterampilannya juga ya? Ya, sudah. Dari kedua nih pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan, bagian mana nih yang spesifik yang harus saya amati gitu? Oh iya, mungkin untuk yang lebih spesifiknya pada area pengembangan keterampilan ya, karena tadi supaya siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih spesifiknya saya ingin mengasah keterampilan kecerdasan geospasial anak-anak. Oke, berarti itu ya segi keterampilannya yang harus saya amati ya dari dua pengembangan tadi. Oke Bu Nurul, cukup ya dari ini, semoga harapannya sekarang, harapan yang Ibu ini apa harapannya? Harapannya dengan dilakukan observasi ini saya bisa dapat melatih kepercayaan diri dalam mengajar, kemudian juga dapat terus memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran. Iya, tentunya mudah-mudahan dari pra lalu observasi ini berjalan dengan baik ya Ibu Nurul ya. Ini saya yakin Bu Nurul dapat melakukannya. Bu Nurul, tapi kan awalnya jadwalnya itu sekarang ya, tapi memang ada sesuatu ya yang tidak bisa dilakukan sekarang, tapi besok tidak apa-apa ya Bu Nurul? Oh iya, boleh, silakan Ibu Mia. Oke, terima kasih ya Bu Nurul. Iya, semoga sama-sama. semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Itu harapan kita bersama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, kan kita punya jargon ya, yang salam geografi lestari bumiku. Nah, itu ya. Oke, coba Ibu cek dulu ya semangatnya. Salam geografi lestari bumiku. Oke. Semangat ya untuk pagi ini untuk kelas 10-6. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Abdi ya, Afdal ya, Aishi, Anissa kemana Anissa? Oh ya, Aulia ya, Aura, Bunga, Devia, Eka Mulia, Faiz ya, Gibran, Hana,
Inaya, Ikram, oh sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kalian juga jangan lupa jaga kesehatan sebelum ke sekolah, sarapan dulu ya. Nah kalau nanti pulangnya hujan, jangan hujan-hujanan ya. Harus pintar-pintar jaga kesehatan. Kemudian Irwansyah, Jihan, Kesya, Livia, Muhammad Fatir, Meisya, Muhammad Akbar, Muhammad Afdal, Muhammad Lutfi Rahman, Nur Nafsa, Padli, Putria, oh sakit juga ya, Raditya, Rafli, Raisya, sakit 3 orang ya, Rifa, ya, Salwa, Satya, Siti Amira, Syakila, Tegar, dan Tias ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat pendekatan geografi itu ada berapa? Ada 3 ya. Pendekatan apa saja itu? Keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Dan yang keempat ada prinsip kronologi. Ya. Nah, jadi dari prinsip geografi ini akan dijadikan sebagai sebuah tameng ya, atau sebuah pertahanan dalam mempelajari berbagai macam objek geosfer yang ada di permukaan bumi ini ya. Pertama ada prinsip deskripsi, artinya menjelaskan terkait dengan suatu fenomena geosfer yang ada di bumi ya. Contoh nih, menggunakan prinsip deskripsi, saya akan mendeskripsikan tentang sebuah fenomena. Misalnya fenomena terbentuknya pelangi ya. Pelangi itu adalah sebuah gejala optik ya, sebuah fenomena alam yang terjadi setelah turun hujan gitu kan ya, yang dimana cahaya-cahaya tersebut itu bisa memantulkan. Iran, Qatar, Kuwait, nah itu tersebar di negara-negara Timur Tengah ya, negara-negara penghasil minyak bumi ya. Bisa dipahami untuk prinsip distribusi? Oke. Ada yang mau bertanya dulu terkait dengan 2 prinsip geografi ini? Ada? Nah, belum ada ya, berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya ini ada prinsip interrelasi ya. Prinsip interrelasi itu berkaitan atau adanya hubungan antara fenomena dengan fenomena geosfer maupun fenomena dengan objek geosfer ya. Contohnya misalnya adanya hubungan antara banjir dengan kemacetan. Nah, kok ada sih hubungannya gitu kan ya? Banjir dengan kemacetan jelas ada. Misalnya banjir di Cibadak itu dapat mengakibatkan kemacetan di Karangtengah ya. Gara-gara di Cibadak banjir, akhirnya kendaraan tidak bisa lewat atau melintasi daerah Cibadak gitu ya. Akhirnya misalnya dari arah Jalan Nagrek, Parung Kuda, kemudian Karangtengah. Nah, akhirnya tersendat di sana, akhirnya terjadi kemacetan ya. Itu baik, bagaimana sudah dimengerti terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti? Iya, silakan Abdal. Bu, berikan contoh tentang interaksi tentang fenomena dan objek. Oke, bagus sekali pertanyaannya untuk Afdal ya. Jadi Afdal bertanya gitu ya, contoh dari interrelasi antara fenomena dengan objek itu seperti apa? Baik, Ibu akan berikan contohnya ya, antara fenomena dengan objek. Misalnya, adanya hubungan atau interrelasi antara objek matahari dengan fenomena perubahan musim, gitu ya. Nah, kok ada sih Bu hubungannya? Ada, jelas ada. Ya, jadi perubahan musim itu salah satu faktor yang pentingnya adalah objek matahari, gitu ya. Jadi kan bumi kita itu selain berputar pada porosnya juga dia berevolusi,
Ya, berevolusi itu artinya mengelilingi matahari. Nah, jadi akibat dari revolusi mengelilingi matahari akan terjadi perubahan musim di setiap tempatnya. Ya, misalnya sekarang sudah memasuki Agustus, ya, Juni, Juli, Agustus. Nah, akan terjadi musim semi. Ya, musim semi itu kapan sih terjadinya dan di mana? Apakah di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan? Musim semi itu kan artinya dia setelah beres musim dingin ya, musim dingin, musim semi. Oh, berarti musim semi itu terjadi di benua Australia sekarang ini ya, karena di Australia pada puncaknya 21 Juni dia sudah mengalami musim dingin ya. Nah, kebalikannya kalau di belahan bumi utara dia lagi musim gugur ya, karena persiapan mau menyambut winter, mau persiapan menyambut musim dingin. Makanya sekarang ini di belahan bumi utara lagi musim gugur ya. Oke, bisa dipahami Afda? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Setelah penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan, nah sekarang Ibu ingin kalian belajar berkelompok untuk memberikan contoh-contoh atau membuat contoh dari keempat prinsip geografi yang sudah Ibu jelaskan ya. Di antaranya ada prinsip deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Kita bagi menjadi 4 kelompok besar saja ya, karena ini ada 4 prinsip. Oke? Sudah dibagi kelompoknya? Yang sebelumnya, yang minggu-minggu sebelumnya kita pakai yang itu saja ya. Oke, jadi kelompok 1 silakan nanti berikan contoh prinsip deskripsi, kelompok 2 distribusi, kelompok 3 interrelasi, dan kelompok 4 korologi ya. Oke, silakan kalian bekerja secara kelompok, memberikan atau membuat contoh terkait dengan prinsip ini ya, prinsip geografi ya. Silakan duduk berkelompok, berkelompoknya berbaris ya, berbaris saja ya. Jadi silakan sok duduk berkelompok aja nanti ya. Nah, jadi nanti kamu tunjuk 2 orang yang sekiranya yang akan jangan kelihatan ya kamu dari sana. Ya, bagaimana ini kelompoknya? Sudah bisa mendeskripsikan globe? Ya, oke ya. Sok didiskusikan lagi ya, seperti apa globe, manfaatnya, tujuannya, dan ada apa saja di globe ya. Ya, oke. Ini kebagian ini ya, distribusi ya. Nah, coba kamu jelasin seperti apa persebaran tentang makanan di Indonesia ya. Nanti misalnya di Pulau Jawa ada makanan apa saja, di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi ya. Boleh nanti dijelaskan ya. Oke? Ya, baik. Nah, gitu sambil nunjuk buku, sambil nunjuk buku, ada yang pura-pura nulis. Kalau ini ada apa? Ini ada apa? Nah, ini semua contoh dari prinsip distribusi. Mari kita sambut untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita sambut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bentuknya itu sama dengan bumi yang sebenarnya. Dan bentuk globe ini dibuat dalam kemiringan 66 1/8. Tujuan dari dibuatnya globe ini adalah untuk mengetahui tata letak atau lokasi melalui garis lintang dan garis bujur. Selain itu, globe ini juga bisa digunakan untuk mengetahui iklim dari suatu wilayah. Dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari diadakannya globe ini. Di globe ini juga terdapat yang warna biru ini adalah perairan, yang warna hijau ini itu perhutanan, dan yang warna kuning itu daratan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali penampilannya untuk kelompok 1. Tadi sudah jelas ya, dideskripsikan, dijelaskan bagaimana fungsi globe, kemudian tujuan globe itu apa, kemudian juga di dalam globe itu ada apa saja ya. Nah, bagus, itu sudah termasuk ke dalam deskripsi geografi ya. Nah, berikutnya mari kita panggil kelompok 2 yang akan menjelaskan terkait dengan prinsip distribusi. Ya, semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip geografi, yaitu distribusi. Kami akan menjelaskan mengenai contoh distribusi, yaitu tentang persebaran makanan di Indonesia. Persebaran makanan di Indonesia di Pulau Sumatera ada mie Aceh, Bika Ambon, Sendang, dan lain sebagainya. Di Jawa terdapat makanan gudeg, rawon, dan lain sebagainya. Di Pulau Kalimantan terdapat makanan candil, kepiting saka, dan lain sebagainya. Lalu terdapat di Pulau Sulawesi, yaitu es pisang hijau, jipa, dan lain sebagainya. Lalu di Pulau Papua terdapat papeda, kue lontar, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, apa yang sudah disampaikan sama kelompok 2, menjelaskan dan memberikan contoh terkait dengan prinsip distribusi ya. Jadi tadi kelompok 2 maju memberikan contoh prinsip distribusi menggunakan peta. Betul ya. Dari peta itu ada prinsip persebaran ya. Persebaran apa? Tadi peta yang ditampilkan adalah peta persebaran makanan yang ada di Indonesia ya. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, tulis di buku catatan 10 konsep esensial geografi beserta contoh-contohnya ya. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar dan sudah bisa memberikan contoh terkait dengan 4 prinsip geografi ya. Di antaranya ada prinsip deskripsi, kemudian distribusi, interaksi, dan kronologi ya. Nah, kalian juga sudah bagus dari hasil diskusi tersebut, sudah mulai bisa mengembangkan, memberikan contoh-contoh yang lain ya. Nah, minggu depan kita akan memasuki kepada materi konsep esensial geografi, ada 10 ya. Saya harap kalian di rumah membaca-baca dulu materi yang akan dipelajari pada minggu depan ya. Oke, apabila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Lismiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cibadak. Kali ini saya ditemani Ibu Nurul Suciati MPD, selaku guru geografi. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan kegiatan observasi yang telah tadi kita lakukan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Mia. Ibu Nurul apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ibu di sini tadi kan Ibu sudah melakukan observasi ya. Kita ya telah melakukan observasi. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya Bu Ibu ya. Iya. Ya tujuannya sih untuk memang tujuan utamanya supaya apa ya perkembangan dan kompetensi ya. Oke. Ibu kira-kira ini bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan tadi ya, observasi pembelajaran? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Mia yang sudah mengobservasi saya dalam kegiatan KBM. Walaupun dalam observasi ini bukan observasi yang pertama kali ya, tentu saja ada perasaan deg-degan gitu ya, tegang, walaupun memang dengan teman sejawat gitu ya, tapi tetap saja gitu ya, ada perasaan tegang itu, tapi alhamdulillah untuk keseluruhan yang berjalan lancar ya. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu. Di sini apa ya Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali apa perkembangan yang Ibu lakukan gitu ya, kemudian apa langkah atau tahapan-tahapannya Ibu bisa Ibu ceritakan kembali? Iya. Untuk tadi yang sudah saya lakukan, untuk langkah-langkahnya ya terdiri dari 3 langkah gitu ya, diawali dari ya seperti biasa ya, langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pembukaan, inti, dan juga evaluasi atau penutup ya. Kemudian untuk pengembangan yang saya lakukan tadi, area pengembangannya yaitu di tahap pengetahuan ya, siswa dapat menjelaskan perbedaan dari prinsip-prinsip geografi. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya yaitu siswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya ya Bu, dari area pengembangan yang Ibu sampaikan ya, baik dari pengetahuan dan keterampilannya, kira-kira tadi menurut Ibu sudah baik atau bagaimana? Dari kegiatan ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentu saja tidak sempurna ya Bu ya, pasti ada kekurangannya, terutama tadi pada saat opening saya lupa untuk mengajak anak-anak berdoa. Nah itu ya, sebelum belajar gitu ya. Kemudian ya kalau secara keseluruhan alhamdulillahnya lancar ya Bu ya. Cuman mungkin tadi ada beberapa siswa saja gitu kan ya, karena tadi metode pembelajarannya itu kan diskusi, kemudian dibagi kelompok ya. Nah pasti dalam kelompok itu ada saja gitu ya, 2-3 siswa itu yang terlihat pasif gitu ya Bu, tidak mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi dia itu ketika di belakang ya pasif gitu ya, diem gitu kan ya, ketika di depan juga tidak berbicara gitu ya. Nah paling gitu sih gitu kan ya, yang kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, kira-kira nih tadi kan Ibu dapat begitu membagi kelompok tadi ya, Ibu menyampaikan bahwa ada siswa ini tadi sebelah kanan kalau nggak salah ya, sebelah kanan ya, tadi kurang aktif gitu ya. Kira-kira untuk untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, kira-kira gimana nih? Iya. Untuk mengatasi apa yang Ibu lakukan hal tersebut, mungkin pada pembelajaran berikutnya
saya akan melakukan pembelajaran yang lebih interaktif lagi gitu ya. Mungkin tadi pembelajaran berkelompok, berdiskusinya terlalu apa ya mungkin ya, sehingga siswa tersebut seperti itu mungkin merasa bosan atau bukan apa ya istilahnya, ketertarikannya bukan seperti itu gitu ya. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya. Misalnya seperti ya diskusi, misalnya disertai dengan kinestetik gitu ya. Nah, supaya anak tersebut tidak jenuh gitu dengan pembelajarannya. Iya, iya. Jadi ibu akan melakukan apa ya, tentunya perubahan di segi ini ya, kinestetiknya, supaya tadi ibu lebih aktif lagi ya, secara keseluruhan gitu. Kira-kira dalam ibu sudah merencanakan tentunya, kira-kira pelaksanaannya kapan ibu akan melakukan ya, dalam pembentukan kelompok kan ini tadi yang disampaikan melakukan kinestetiknya yang di ini ya. Mungkin untuk pelaksanaannya ya ini saya akan coba ya dalam waktu terdekat, mungkin di kelas lain pada pertemuan berikutnya gitu kan ya. Iya, iya. Ya semoga ibu apa ya bisa melaksanakan tadi rencana itu dengan baik ya. Semoga apa bisa secepatnya dilaksanakan ibu ya. Saya tunggu kalau begitu ibu ya. Terima kasih Ibu Nurul ya. Terima kasih banyak juga ibunya sebelumnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu ya. Nuhun.